Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang membangun personality di segmen Jibril ini ya. Terakhir kita sudah membahas tentang pembelajaran responsibility ala Nabi Yakub ya. Kali ini di sini kita ketemu lagi dengan lafaz An-Nas yang berkaitan dengan iman. Ya, di surat Yusuf ayat 103 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia tidak akan menjadi mukmin walaupun kamu sangat berhasrat untuk itu. Ya. Sahabat, yang dimaksud dengan iman di sini bukan iman kepada Allah ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, konteks ayat ini yang dimaksud iman di sini adalah iman kepada makna, kepada hikmah, strategi dari qasas atau sunnah Rasul, dalam hal ini Yusuf ya. Jadi hikmah dari qasas Nabi Yusuf itu iman yang masuk di situ adalah iman tentang qasas Rasul. Diceritakan kepada Muhammad karena dia juga mengalami makar dari orang. Memang hampir semua pekerja risalah itu mengalami makar dari orang. Nah, jadi ayat ini juga diceritakan agar mukmin saat itu mampu keluar dari obstacle yang dihadapi. Ya. Mukmin saat itu berat dalam menghadapi qasas ini. Ya. Hanya sedikit sekali sahabat yang faham. Kasus yang dihadapi Rasulullah Muhammad dikomparasi Allah dengan kasus Nabi Yusuf. Ya. Kalau Rasulullah Muhammad sekarang diganyang istilahnya gitu ya kasarnya, sama Yusuf pun juga diganyang oleh saudara-saudaranya begitu. Diganyang oleh saudara-saudara. Jadi saudaranya sendiri yang melakukan intervensi pada qasas Rasul ini gitu. Tapi itu jalan menuju sukses begitu loh. Namanya strategis ya. Jadi tidak terlalu zahar. Wajar banyak mukmin yang tak paham gitu. Karena berbicara strategis ini memang sifatnya sir ya. Jadi kadang-kadang memang jarang dipahami, apalagi jahiliyah gitu. Kalau diganyang ya diganyang begitu kan. Padahal obstacle itu adalah jembatan. Jadi tak mungkin strategis dibicarakan kepada musuh. Musuh hanya menganggap strategi itu hanya dongeng saja gitu. Nah,
kadang-kadang memang ya untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam memperjuangkan risalah atau memperjuangkan apapun, kita tidak bisa menghindar dari regulasi. Ya, namanya fitnah, namanya ada kedengkian, itu tidak bisa kita menghindar dari itu semua. Nah, itu bagian dari regulasi untuk mencapai sebuah kesuksesan. Jadi tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang menjadi pemenang itu yang berjalan di jalan yang mulus begitu. Pasti banyak obstacle. Jadi kalau mau sukses ya harus berani dengan segala konsekuensinya begitu. Seperti yang dialami Yusuf ini kan begitu. Mengalami fitnah yang akhirnya dia dipenjara. Begitu juga Rasul, ya Rasulullah Muhammad, difitnah, diusir dari kampungnya, ya, ditindas oleh keluarganya. Awas, itu merupakan jembatan menuju kesuksesan. Nah, ini keimanan seperti ini kan yang kadang-kadang kita tidak percaya. Begitu. Itu makanya innalladzi la yu'minuna bil ghaib. Di surah Al-Baqarah yang pertama itu kan orang-orang beriman kepada yang gaib. Yang maksud yang gaib di situ apa? Ya kesuksesan itu, kemenangan itu. Kemenangan itu memang gaib, seakan-akan memang tidak masuk akal. Mana mungkin nabi yang jumlahnya, yang hidupnya saat itu minoritas bisa mencapai sebuah kemenangan. Nah, disitulah butuh keimanan itu. Nah, sama seperti halnya dulu kan saya dengan tim ribut. Ini konten abang ini terlalu berat. Bukan makanan masyarakat awam. Gitu. Tapi saya tetap bertahan pada konsep ini, membangun personality. Banyak yang mengatakan memang seperti itu, terlalu berat, terlalu panjang, terlalu membutuhkan pemikiran yang tajam, jadi tidak mudah dicerna. Tapi saya yakin suatu saat banyak umat manusia yang membutuhkan kajian ini. Gitu. Jadi manusia susah sungguh-sungguh mengimani sistem politik risalah, khususnya yang diambil dari qasas-qasas Rasul. Makanya sampai saat ini qasas Rasul yang kita terima itu hanya jadi sekedar cerita, tidak dijadikan tuntunan, bahkan tidak sama sekali dijadikan referensi untuk kita dalam berjuang menghadapi regulasi kehidupan di dunia ini. Siogianya Sunnah Rasul ini menjadi cerminan, menjadi referensi buat kita bahwa untuk mencapai kesuksesan itu, untuk mencapai kemenangan itu tidak dilewati dengan jalan yang mudah. Tapi kemenangan hanya milik para pejuang, bukan milik para pecundang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.